Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Akhirnya setelah sekian lama aku akan melunasi kata aku buat cerita tentang kehamilan aku yang kedua. Sorry nggak bisa keras-keras suaranya karena anak aku yang pertama lagi tidur di sebelah, kasur ada di sini. So aku akan mulai dari cerita kehamilan, perbedaan hamil pertama kedua. Terus yang ketiga aku mau kasih tahu baby aku yang kedua ini cewek atau cowok. Oke, jadi aku kan melahirkan, terus aku nifas normal seperti biasa. Nifasnya juga sekitar 40 harian. Habis itu stop nifas, sebulan kemudian aku menstruasi dapat. Nah setelah itu aku selama 8 bulan itu sama sekali nggak menstruasi. Aku ketakutan dong, kayak kaget banget dan agak kepikiran terus. Aku takutnya ada masalah gitu di rahim aku atau ada masalah apapun gitu di perut aku sampai aku nggak menstruasi, dan aku takutnya aku nggak hamil lagi. Aku takutnya aku bakal amit-amit nauzubillah ya, amit-amit bakal mandul segala macam karena ada kesalahan pas melahirkan. Pokoknya aku overthinking banget, aku bener-bener takut bangetan. Aku mau ke dokter juga takut. Aku jadi yaudah aku berdoa sama Allah, ya Allah jangan sampai kira susah punya anak lagi atau nggak punya lagi atau cuma punya anak satu, karena aku bener-bener agak trauma. Aku cuma satu anak semata wayang, anak tunggal, dan aku waktu kecil tuh bener-bener pengen banget punya adik dan susah banget. Ternyata memang gak rezekinya sampai sekarang, makanya aku pengen banget punya anak banyak. Dan aku tuh pengennya tuh kayak beda 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi seneng gitu banyak anaknya dan beda-beda sedikit umurnya. Dan aku rencananya tuh habis adiknya memang pengen cepat hamil lagi gitu rencananya. Memang aku tuh kayak seneng aja gitu lihat anak-anak yang beda-beda sedikit umurnya. Bahkan aku pengen punya anak kembar, tapi nggak ada turunan kembar, suami juga nggak ada turunan kembar. Makanya pengen punya anak yang beda umurnya 1 tahun 2 tahun gitu. Makanya aku berusaha gimana ya Allah, berdoa terus. Dan aku juga kan LDR gitu sama suami. Lalu suami ke Bandung, terus aku juga bilang kan cerita ke suami takut gini. Dia juga kan berdoa mohon sama Allah supaya bisa punya anak lagi gitu kan. Terus pas ke Bandung gak lama aku menstruasi. Ya Allah, kayak alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah akhirnya aku mens lagi. Bener-bener kedengar sama Allah doanya. Ketakutan yang ini terjawab bahwa gak perlu takut gitu loh, ada Allah sama kita gitu loh. Kita tinggal berdoa, tinggal meminta bersungguh-sungguh. Akhirnya aku dapat, berarti aku tenang lah, berarti aku masih normal, aku masih menstruasi, aku masih bisa dibuahi atau ya kayak gitulah istilah medisnya kayak gitu. Nah setelah menstruasi itu beberapa lama kemudian aku coba tes pack kan, ternyata negatif. Udah beberapa lama kemudian aku kayak aku telat dapet nih gitu kan, aku tes pack lagi ternyata negatif lagi. Kayak udahlah gitu, nggak usah dites pack karena bakal kecewa gitu, ujungnya bakal satu garis gitu. Daripada kecewa mending nggak usah tes lagi, mending nanti tahu-tahu hamil aja gitu. Gak lama aku kayak ngerasa masuk angin, bener-bener gak enak badan, gitu, terus buang angin gitu kan. Terus aku kira oh ya udah masuk angin. Aku bilang lah ke mama aku, mah minta tolak angin apa antangin gitu waktu itu. Terus dikasih aja, aku minum. Biasanya kalau minum sekali aku udah rada baikan kalau masuk angin. Nah ini masih kayak tiba-tiba pokoknya kerasa buang gas gitu dari mulut. Aku langsung wah jangan-jangan aku hamil gitu kan, karena ini ciri-ciri hamil aku gitu. Aku ngerasa waktu hamil pertama itu kayak gitu, selalu sendawa dan sering buang angin. Tapi aku nggak sering buang angin, aku cuma sering sendawa doang. Makanya aku kayak yaudah aku coba tes pack. Aku ambil tes pack aku, itu tes pack aku yang terakhir, stok aku yang terakhir. Terus aku bismillahirrahmanirrahim, kalau memang rezekinya garis 2, kalau memang nggak rezeki udah nggak apa-apa walaupun garis 1 gitu kan. Tes pack lah, kayak nunggu kayak bismillah. Langsung dong ada garis 1 lagi dan masih samar-samar gitu. Makanya kayak fix sih ini aku hamil, karena aku ciri-ciri udah kayak hamil gitu. Terus udah garis 2 walaupun belum jelas. Aku nggak tes pack lagi, aku langsung
pede aja gitu bahwa aku tuh hamil, langsung ngasih tahu suami juga seneng kayak alhamdulillah. Terus ngasih tahu keluarga juga seneng banget, terutama orang tua aku, karena orang tua aku juga berharap banget aku bisa punya anak banyak, karena mereka memang cuma punya anak satu dan pengen punya cucu banyak gitu loh. Alhamdulillah bener-bener diijabah gitu doa aku sama keluarga. Terus habis itu aku ke USG ke rumah sakit terdekat dari rumahku, dan ternyata memang iya ada, tapi baru kantongnya doang, kayak sekitar usia 1 bulanan gitu. Ya udah berjalan-jalannya waktu, aku ngerasa trimester pertama aku ngerasa kayak mual-mual, tapi mualnya itu nggak separah hamil yang pertama. Kok hamil yang pertama aku bener-bener hampir 3 bulanan nggak bisa bangun sama sekali dari tempat tidur, kayak bener-bener orang sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalkan bangun tuh kepala goyang, terus muntah terus pagi siang malam, setiap habis makan pasti muntah. Terus makanan kayak ayam itu aku mual banget, terus aku bener-bener mual banget sama suami aku nggak bisa cium wanginya, kayak sampai suami aku tidur di luar kamar dan pisah ranjang gitu, aku di kamar, saking aku nggak bisa deket sama suami aku. Terus kalau misalnya suami aku pakai parfum nih kan, memang suka ke masjid pakai parfum, kalau misalkan ke kantor juga pakai parfum gitu, sampai dia pakai parfumnya tuh di luar kamar, tapi aku tetap kecium. Aku kesel sampai aku buang itu semua parfumnya karena dia bandel. Kalau kehamilan pertama itu moodnya tuh bawaannya tuh sedih, terus mood tuh bawaannya sedih mulu. Kalau misalkan hamil kedua nih bedanya, aku mual muntah tapi masih normal gitu, masih bisa bangun gitu, lemes letih lesu, tapi nggak yang 24 jam di kasur kayak kehamilan yang pertama. Kalau hamilan pertama kan 24 jam bener-bener di kasur terus. Nah kalau misalkan kehamilan yang kedua ini aku masih bisa bangun, cuman aku tuh nggak kuat berdiri, sama sekali nggak kuat berdiri. Kayak aku kadang kalau pakai skincarean karena mata aku rabun, aku harus deket maju di kaca, makanya aku berdiri gitu kan depan kaca pakai skincare. Nah sekarang baru tahapan 1 skincare aja udah langsung wah udah kayak mau pingsan banget, kayak wah energinya bener-bener dikuras banget. Tapi kalau kesehatan aku nggak begitu gitu, jadi masih kayak oke gitu, muntah juga muntah biasa aja. Makanan juga ayam segala masih bisa makan, cuman aku tuh mual banget sama masakan yang lagi dimasak. Jadi kalau mama aku masak, wah aku langsung muntah-muntah. Terus kalau misalkan ada harum masakan, aku langsung lari, langsung kunci pintu, nggak boleh banget minum. Kalau minum pasti mual dan muntah gitu aja. Tapi kalau udah selesai dimasak udah nggak apa-apa gitu, anehnya tuh kayak gitu. Nah itu yang paling bikin aku mual banget. Sama bau suami sih masih kayak oke, masih biasa aja gitu, nggak yang senolak itu waktu kehamilan yang pertama. Terus di kehamilan yang ke-15 minggu aku udah mulai ngerasain tendangan-tendangan kecil, dan aku periksa ke dokter, udah kelihatan gendernya di usia 15 minggu. Ya sekitar 15 minggu, 16 mingguan, aku agak lupa. Aku kan udah LDR nih sama suami, jadi aku SG sendirian. Karena adik Kela di rumah dan mamaku, ayahku harus ngejagain adik Kela di rumah, jadi aku pergi sendirian nyetir mobil ke dokter aku, Kela yang pertama melahirkan, dokter Yena di Limijati, karena aku bener-bener suka banget sama dokter Yena. Dokter Yena juga udah kenal aku gitu, jadi aku kenal dokter Yena udah kenal aku sejak itu, jadi aku ngerasa nyaman gitu. Makanya aku balik lagi. Nah pas di USG ternyata bayinya adalah teman-teman bisa lihat dulu USG-nya. Terus kemarin cowoknya ini juga kayak gembayang-gembayang ada penis, tapi ketutup. Nah itu ya kayak cowok ya. Oke, nah itu ya, jadi penisnya yang ini. Oke, USG udah diliatin, udah jelas ada monasnya. Jadi anak aku adalah laki-laki. Alhamdulillah, aku bener-bener dijabah gitu doanya, karena aku waktu kecil sampai dewasa pun aku bener-bener berharap aku bisa punya adik laki-laki. Sampai mama aku pun udah bikin nama laki-laki, tapi ternyata nggak rezeki. Nah alhamdulillah aku rezeki punya anak laki-laki, seru banget. Jadi adik Kela perempuan ditambah adiknya laki-laki, jadi pas satu pasang gay.
ajaibnya lagi nih ya, ajaibnya teman-teman, adik Kela itu udah pengen banget dipanggil kakak. Nah aku tuh memang gak ngasih tau kehamilan kan sampai masuk trimester kedua karena aku takut kayak, iya anaknya masih kecil kok udah punya bayi lagi, ih tega banget sih blablabla. Dan benar setelah aku umumin aku hamil, ada orang yang bilang kayak, aduh gimana sih emaknya kebobolan, kasihan anaknya masih kecil blablabla. Aku langsung kayak, hey, kamu nggak tahu aku segimana berusahanya buat punya anak lagi, terus bener-bener takut nggak punya anak lagi, dan kamu seenaknya terus dia langsung minta maaf maafin. Udah sabar aja. Aku waktu kehamilan yang kedua ini bener-bener gampang emosi banget. Kalau yang pertama kan kayak gampang sedih, ini gampang emosi. Terus gebersnya Deka udah seneng banget dipanggil kakak. Dia kayak tiba-tiba buka perut aku, terus tiba-tiba ngajak main, di tekan-tekan, dicium-cium. Anehnya tuh kayak gitu, dia tuh kadang ketawa-ketawa, senyum-senyum, tiba-tiba dicium. Kayak dia tuh kayak udah tahu gitu bahwa di dalamnya tuh ada adiknya gitu. Aku bener-bener seneng banget, bener-bener alhamdulillah ya Allah. Aku awalnya takut banget dan aku sampai sekarang masih nggak tega manggil adik Kela kakak gitu. Kalau bapaknya udah manggil kakak, assalamualaikum, assalamualaikum Mbak Bayi, iya udah bangun, nggak nangis ya, tidak menangis. Kita bawa aja kali ya adik Kela, tunggu. Sini sayang. Peluk mami sayang, mami sayang. Ayang mami sayang, ayang mami sayang. Ini dia babayinya. Assalamualaikum. Aduh berantakan babayinya. Oh baru bangun ayang. Ini dek. Ini kakak atau adik? Ini kakak atau adik? Kakak. Kakak mana kakak? Kakak. Aduh kakak. Dia masih belum kumpul nyawanya. Ini dia foto adiknya adik Kela. Tuh. Kata dokter Yana sih ini mirip banget sama ayahnya, katanya bangir, hidungnya mancung, bla bla bla. Kata aku, amin aja dok, mudah-mudahan hidungnya mancung. Adik Kela mancung gak hidungnya? Nih buat adek bayi. Ini ada bayi, ini juga ada bayi. Oh iya sayang. Azan nih pegang. Oke guys, segitu dulu dari Mami Vira dan adik Kela. Mudah-mudahan bisa menjawab penasaran teman-teman semua. Oke, makasih banyak udah tonton videonya. Doain Mami Vira dan adik Kela dan adik bayi sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.